Bener-bener dagingnya itu tasty, empuk, juicy. Jadi ini sebenarnya kita berasa makan bakso dan juga sop di satu mangkuk ya. Iga yang ada di tempat ini dimasak dengan sempurna. Makanya kelihatan kan selalu masih ada daging dan teksturnya yang juicy. Selain iga nih, tetelan yang dijual di sini tuh juga gak kalah nikmat deh rasanya. Ini ada 4 macam tetelan ya di kepala sapinya. Ada kikil, ada cingur juga alias mulut. Habis itu ada rawon dan juga ada dagingnya. Buah delima ada di ladang. Gang rating 5 lagi ada di Pamulang. Nah, sobat makan, kali ini geng rating 5 lagi mau cobain bakso yang unik banget. Karena pakai tetelan kepala sapi, namanya bakso gopir. Makin penasaran gak sih? Makanya stay tune terus ya. Ari Lasso ketemu Mak Lampir. Ayo kita ngebakso Bang Gopir. Nih lihat dong. Sobat makan lihat. Ini bakso bukan sembarang bakso ya. Soalnya ini baksonya pakai full tetelan kepala sapi. Dalam semangkuk bakso ini isinya tuh membludak banget loh, alias banyak banget. Mulai dari tetelan kepala sapi, bakso urat, mie, sampai iga juga ada loh sobat makan. Kita review dulu ya. Ada iganya. Ini bakso urat, nih tuh. Ini tetelan kepala sapi, ada cingur, ada kikil, ada rawon, dan juga pastinya ada daging. Nih, aku sengaja pisahin tetelannya supaya bisa dilihat sama sobat makan. Eits, tapi sobat makan tahu nggak sih, biar rasa baksonya tuh makin nikmat, warung ini tuh ada bumbu rahasianya loh. Aduh, makin penasaran deh, kira-kira rasanya kayak gimana ya? Coba kita tanya audio. Kebayang dong ya, kalau udah banyak tetelan begini pasti rasa kuahnya itu tasty banget, kaldu sapi banget. Kita cobain dulu. Wow, ini rasa kaldunya berasa banget ya. Kalau iganya gimana ya? Kita cobain iganya dulu. Ini iganya gede banget dan dagingnya itu lembut banget, mungkin karena dia ngerebusnya lama. Bener-bener dagingnya itu tasty, empuk, juicy. Jadi ini sebenarnya kita berasa makan bakso dan juga sop di satu mangkuk ya. Iga yang ada di tempat ini dimasak dengan sempurna. Makanya kelihatan kan selalu masih ada daging dan teksturnya yang juicy. Selain iga nih, tetelan yang dijual di sini tuh juga gak kalah nikmat deh rasanya. Ini ada 4 macam tetelan ya di kepala sapinya. Ada kikil, ada cingur juga alias mulut. Habis itu ada rawon dan juga ada dagingnya. Ini mau aku langsung landingkan di mulut aku. Tuh. Rasa tetelannya itu sama sekali nggak ada amis, nggak alot sama sekali. Lembut, chewy banget. Sobat makan, di warung ini semua baksonya tuh full urat dan daging loh. Jadi kalau makan di sini tuh, wah rasanya no tipu-tipu deh. Sekarang kita mau cobain baksonya pastinya. Ukurannya jumbo banget dan dia pun yang bakso kecilnya juga bakso urat, jadi nggak ada yang bakso halus. Kita cobain ya ini ya. Tuh sobat makan, kelihatan kan isinya tuh beneran gak ngecewain. Audi jangan lupa, makan bakso tuh gak seru lagi kalau nggak diracik. Kira-kira Audi ngeraciknya gimana ya? Waktunya aku meracik. Nih ya. Habis itu aku campur kecap juga. Terus aku suka pakein cuka dikit. Aku pakai sambal juga. Yuk, kita tuangin langsung aja. Gak lupa kita kasih jeruk biar semakin maknyus. Ini kuahnya udah kita racik. Sekarang kita cobain dulu kuahnya ya.
nih uniknya, bakso Gopir ini menyediakan menu lontong untuk tambahan memakan bakso. Penasaran gak sih kalau bakso dicampur lontong tuh gimana ya? Lontong yang biasa kita jumpai di misalnya kayak lontong sayur, lontong Medan, ini malah ada di tempat bakso. Aneh kan? Nah ini aku mau langsung masukin aja. Kita landingkan di mulut. Ini lontongnya lembut banget sih sobat makan. Dicampur sama bakso ternyata sesuatu hal yang baru, yang menarik. Pokoknya nih, kalau sobat makan main ke Pamulang wajib banget datang ke bakso Gopir. Karena bakso full urat dan daging pakai tetelan kepala sapi. Dan uniknya nih, makannya tuh bisa pakai lontong. Kira-kira penilaian Audi gimana ya? Jadi kalau menurut aku, bakso Gopir Pamulang enaknya wow, real. Mwah. Sobat makan, udah siap ngiler kan ngelihat rekomendasi makan dari rating 5? Kali ini Caca lagi main ke kota wisata Cibubur buat cobain seafood yang punya konsep tempat makan rasa Bali. Suasananya itu loh bikin betah deh buat ajak keluarga mampir ke sini. Pilihan menunya tuh banyak banget. Mulai dari kepiting sampai ikan bakar yang punya cita rasa rating 5. Cus deh ikutin Caca. Sobat makan, kalau sobat makan pikir aku lagi ada di Bali karena ini vibes-nya vibes Bali banget, salah. Aku lagi ada di Jala Ulam Seafood yang ada di kota wisata Cibubur. Makanya aku pesen seafood semua. Nah di sini yang pertama aku mau bahas kepitingnya dulu. Lihat kepitingnya, orange, seksi banget ini warnanya ya. Ini kepitingnya dimasak saus Padang. Pertama-tama aku mau cobain bumbu saus Padangnya dulu. Udah gak sabar sih buat cobain bumbu saus Padangnya. Kira-kira gimana ya rasanya? Kalau dari aku yang pecinta pedas, menurutku ini bisa lebih pedas lagi sedikit. Sekarang kita ambil kepitingnya. Nih dagingnya. Langsung aja kita eksekusi. Dagingnya lumayan manis, terus dia nggak nempel-nempel di cangkangnya, artinya kepitingnya segar. Terus sekarang aku mau makan pakai nasi. Emang ya orang Indonesia tuh nggak bisa jauh dari nasi. Cus deh Cak, dimakan pakai nasinya. Menurut aku ini rasanya oke. Karena aku mau cocol pakai sambal terasi. Kata siapa sih makan kepiting gak cocok kalau dipakein sambal terasi? Nih Caca buktiin. Setelah pakai sambal terasi, pedesnya mantap. Caca like it. Kepiting udah dicobain, sekarang kita ke ikan. Gak cuma kepiting aja nih, Caca juga pesan ikan kue bakar. Jenis ikan satu ini punya daging yang lebih tebal dan duri yang lebih sedikit. Cocok deh buat sobat makan yang kepengen makan ikan, tapi suka takut sama duri ikannya. Ini tuh ikan kue bakar pakai bumbu kuning khas Jala Ulam. Terus di bagian atasnya ini itu sambal rica. Sebagai pecinta pedas, mari kita buktikan apakah ini cukup pedas sambal ricanya. Semua ikan di sini sangat fresh dan gak berbau amis. Itu karena setelah ikan dibersihkan, kemudian direndam dengan air dan jeruk nipis. Yang ini menurut aku enak, aku suka ini. Smoky-nya dapet, rempah-rempah dari si bumbu kuningnya ini juga berasa banget. Pedas ricanya juga cukup pedas, cukup nampol. Kayaknya kurang nikmat atau kurang lengkap kalau misalkan nggak diperesin sama jeruk nipis. Ini kalau makan ikan bakar gini nih bener-bener memanggil nasi. Harus pakai nasi.
kalau makan ikan bakar tuh harus dicocolin pakai sambal kecap. Dan emang ikan bakar sama sambal kecap itu adalah kayak suami istri gitu ya. Mantep banget. Caca like it. Ada satu menu namanya brokoli cumi saus XO. Kira-kira apa sih saus XO itu? Coba kita tanya Caca yuk. Sekarang aku mau coba menu terakhir yang aku pesen, yaitu brokoli cumi saus XO. Nah, ini tuh dimasaknya menggunakan saus XO, yaitu saus khas Hong Kong yang menggunakan ebi. Jadi asinnya atau gurihnya itu didapatkan dari ebi. Sekarang aku mau cobain cuminya dulu. Nah, cumi ini kalau misalkan masaknya kurang pinter nih bisa alot nih. Nah, aku mau coba alot nggak dia? Cuminya nggak alot, gampang sekali untuk dikunyah. Digigit juga nggak membal, nggak kayak karet. Bisa langsung hancur di dalam mulut, melt di dalam mulut. Sekarang aku mau makan brokoli, cumi, terus aku mau pakai ikan. Nih ya, udah kayak gini. Pakai nasi, terus pakai sambal. Ini aku gabungin, tetap rasanya enak, nggak campur aduk, di mulutku tuh masih nyambung rasanya, apalagi dipakein sambal terasinya ini, mantep banget. Ini sampai keringetan ini makannya nih. Kalau udah cobain menu seafood yang begini, emang cocoknya tuh dikawinin sama dessert yang warna-warni gini nih. Kayak es Shanghai satu ini. Isiannya banyak, ada kolang-kaling, kelapa jelly, cincau, sama es serut yang nambah sensasi segar dari es Shanghai ini. Ini kita cobain dulu kuahnya nih, apakah terlalu manis atau rasanya pas? Langsung aja kita coba. Enak. Nah, ini tuh si es Shanghai ini isiannya ada banyak. Ada salah satu buah kesukaanku yaitu alpukat. Langsung aja kita makan. Kepanasan, kepedesan, keringetan. Makan ini tuh kayak langsung yes gitu. Seafoodnya fresh, ikan bakarnya punya daging yang tebal, ditambah pedasnya sambal terasi dini. Bikin Caca gak berhenti ngunyah deh. Kira-kira penilaian Caca apa ya buat Jala Ulam Seafood? Jadi menurut aku, Jala Ulam Seafood di kota wisata Cibubur enaknya real. Ini enak banget. Dari rasa kuahnya aja, Audi udah gak bisa berword-word lagi deh. Kalau rasa cuankinya gimana nih Audi? Yang paling aku suka dari cuanki itu kan gorengannya. Gorengannya itu gurih banget. Ada kayak rasa ikan-ikan tenggirinya gitu. Dan rasa ikannya tuh kuat, jadi bukan cuma kayak kerupuk biasa.